Sahabat tani, ini adalah kompos hitam dari dedaunan, daun yang hijau maupun dedaunan dari sekitar pohon kita. Bagaimana caranya? Let's go, kita membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, dedaunan yang jatuh ataupun dedaunan hasil dari pruning pohon maupun dedaunan dari bunga, juga rumput liar, di mana semua itu sangat mengganggu. Juga kalau dibuang banyak makan tempat, bila dibakar susah karena ini daun ataupun rumputnya masih basah. Maka dari itu kita memanfaatkan dedaunan di sekitar kita, hasil dari pruningan pohon kita ataupun bunga kita, juga rumput-rumput liar yang ada di sekitar kita, kita buat menjadi kompos super dari tanaman kita. Bahan yang kita gunakan yaitu satu, dedaunan. Ini daun dari hasil pruningan pohon kita ataupun rumput-rumput liar. Yang kedua, wadah untuk fermentasi. Oke. Di sini sahabat, kita masukkan atau kita tambah tanah. Kita pilah bila ada sampah plastik ataupun batuan, kita masukkan atau kita ambil. Ini dia sampah dari dedaunan yang sudah lapuk ataupun sudah beberapa minggu karena tidak sempat dibuat ataupun dibuang. Kita memanfaatkan buat pembuatan kompos. Sini saya menggunakan yaitu ember. Bila teman-teman tidak punya ember, bisa menggunakan karung ataupun plastik, bisa juga pot bunga. Tapi di sini saya menggunakan ember plastik bekas dari cat yang ukuran 25 kilo. Ya teman, ini dia dedaunan yang sudah lapuk dan dedaunan yang baru hasil pruning. Kita akan memilah-pilah bila ada plastik ataupun bebatuan, karena plastik dan bebatuan tidak dapat diurai ataupun difermentasi. Kita mix atau kita aduk antara dedaunan yang udah lapuk dengan dedaunan yang baru. Di sini saya menggunakan atau mencampurkan tanah, tapi tidak begitu banyak tanahnya karena terbatas. Bila teman-teman punya tanah, bisa menggunakan tanah, ataupun bila teman-teman sudah punya kompos yang sudah jadi, bisa dimix ataupun dicampurkan dengan kompos yang sudah jadi. Ya teman, kita akan mengaduknya antara tanah ataupun dedaunan yang sudah lapuk dengan dedaunan yang baru. Kita mix, kita aduk sampai rata sambil memilah-milah bila ada plastik ataupun bebatuan. Karena yang namanya sampah pasti ada yang namanya plastik ataupun bebatuan. Oke teman, kita pilah-pilah dulu. Kita akan mengaduknya sampai merata antara dedaunan, tanah, dan juga daun yang sudah lapuk. Di sini juga saya tidak mencacah ataupun memotong-motong dari dedaunan ini ataupun rumput yang ada, karena dedaunan ini sudah kecil dan tidak usah dicacah juga tidak apa-apa, atau tidak dipotong-potong juga tidak apa-apa, karena dedaunan ini sudah kecil. Bila dedaunannya besar ataupun panjang, kita bisa mencacah ataupun memotong-motong. Tapi di sini saya tidak memotong-motong karena dedaunannya kecil. Ya teman, kita aduk sampai merata biar cepat dalam pengomposan ataupun dekomposernya. Oke, ini dia
wadah untuk pengomposan. Ini wadah yang sudah dilubangin bawahnya. Kita masukkan semua bahan yang sudah diaduk tadi ke dalam ember. Bila teman-teman tidak punya ember, bisa menggunakan karung ataupun kantong plastik ataupun pot bunga. Di sini saya menggunakan ember plastik biar cepat dan praktis dalam pengomposannya. Kita masukkan semua bahan yang sudah diaduk tadi. Ini juga salah satu cara untuk menanggulangi sampah dari tanaman atau pohon kita. Daripada kita dibuang ataupun dibakar, lebih baik kita manfaatkan untuk kompos. Kompos itu juga bisa digunakan buat tanaman kita, sehingga tanaman kita lebih subur. Untuk membuatnya diperlukan keuletan dan kesabaran, karena di sini tidak begitu cepat dalam pengomposannya. Untuk menghasilkan kompos yang bagus bisa memakan waktu sampai 3 bulan. Daripada dibuang, kita manfaatkan juga buat pengomposan. Oke teman, kita masukkan semua bahan yang telah dicampur tadi atau diaduk tadi. Ini semua kita masukkan ke dalam ember. Bila tidak ada ember, bisa menggunakan karung. Kita tekan biar lebih banyak tempat untuk pengomposannya. Bila sampah ini dibuang, pasti tidak akan berguna dan menambah masalah juga. Maka dari itu kita memanfaatkannya untuk pembuatan kompos, atau kita manfaatkan menjadi kompos buat tanaman kita juga. Kita bisa menghemat dari segi biaya ataupun segi pupuk. Oke, karena embernya sudah penuh, kita masukkan ke dalam karung. Di sini saya menggunakan karung untuk bahan yang sisanya, karena ember sudah penuh. Untuk sebagiannya, karena ember sudah penuh, kita masukkan ke dalam karung. Jika tidak ada karung, kita bisa menggunakan kantong plastik ataupun pot bunga. Oke teman, kita masukkan semua bahan komposnya. Kita pilah-pilah juga bila ada kantong plastik ataupun plastik yang tidak bisa diurai dalam pengomposan. Kita masukkan semua dan kita simpan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Dan kita sering menjaga kelembaban dari pengomposan itu. Bila kompos sudah kering, kita akan menyiramnya dengan POC ataupun air. Demikianlah proses pembuatan kompos, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.